Selamat pagi untuk kita semua anak kami kelas 9 dan salam sehat. Anak-anak kami, hari ini kita akan mempelajari bab 3 subtema C, mengembangkan keadilan dan kejujuran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, anak kami mampu menjelaskan arti keadilan dan kejujuran. Yang kedua, anak kami mampu menyebutkan contoh-contoh ketidakadilan. Yang ketiga, anak kami mampu menerapkan sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, anak kami mampu menjelaskan faktor-faktor penghambat kejujuran. Yang kelima, anak kami mampu menunjukkan sikap jujur dalam hidup sehari-hari sebagai orang Kristiani. Keadilan dan kejujuran adalah dua hal yang sangat mudah untuk diucapkan, tetapi praktiknya sangat sulit untuk dilakukan dalam hidup sehari-hari. Adil berarti tidak berat sebelah, berpihak pada yang benar, atau berpegang pada kebenaran. Mari kita perhatikan contoh-contoh ketidakadilan dalam hidup. Yang pertama, ketidakadilan gender. Maksudnya, menilai seseorang dari jenis kelaminnya. Dapat kita lihat contoh dalam dunia pekerjaan. Kerja laki-laki lebih dihargai, bukan karena kemampuan laki-laki lebih, tetapi karena jenis kelaminnya. Dua, ketidakadilan dalam politik. Contohnya, satu, penguasa bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaannya. Lalu yang kedua, membuat aturan yang menguntungkan diri sendiri. Ketiga, contoh ketidakadilan dalam bidang hukum. Dapat kita lihat di televisi para koruptor yang mencuri uang rakyat dengan jumlah yang sangat besar, tetapi sering diperlakukan sebagai aktor yang tampil dengan senyum, memakai pakaian yang mahal serta rapi. Lalu bisa kita lihat juga contoh yang lain, bahwa ketika seorang mencuri buah semangka, maka harus dihukum dengan ancaman 5 tahun. Tetapi seorang koruptor menggelapkan uang negara dengan miliaran rupiah, hanya diganjar hukuman 10 bulan. Nah, ini contoh ketidakadilan di bidang hukum. Yang keempat, ketidakadilan dalam bidang ekonomi. Contoh, para buruh diperlakukan seperti budak. Kenapa? Karena tenaganya dieksploitasi dengan kompensasi upah yang rendah. Komersialisasi para TKI dan TKW. Sehingga inilah yang membuat terjadinya jurang yang cukup dalam antara orang kaya dan orang miskin. Lalu yang kedua, pembangunan belum merata. Maksudnya bahwa pembangunan hanya dinikmati oleh mereka yang bermodal kuat, sehingga mereka semakin kaya. Sedangkan yang miskin hanya menjadi penonton dan hidupnya semakin terpuruk dalam jurang kemiskinan. Arti keadilan menurut iman Kristiani bahwa memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Berarti dikatakan di sini, keadilan tidak terlepas dari tanggung jawab kita untuk bertindak terhadap orang lain dengan cara yang dapat menjamin setiap orang menerima apa yang perlu untuk keberadaan hidup mereka. Perjuangan menegakkan keadilan secara konkret atau secara nyata dapat kita lakukan dengan contoh yang pertama. Kita dapat bertindak tanpa diskriminasi atau tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, tidak merampas milik orang lain. Maksudnya, kita puas dengan apa yang kita miliki. Lalu yang ketiga, kita dapat memberikan bantuan kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan, atau membagikan barang yang kita punyai kepada mereka yang mereka butuhkan. Beberapa usaha yang dapat kita lakukan untuk menegakkan keadilan di lingkungan sekolah. Yang pertama, mencoba untuk berteman dengan semua orang tanpa membedakan. Yang kedua, menghargai karya dari orang lain. Yang ketiga, menghargai hak setiap orang.
Lalu yang keempat, tidak merampas milik orang lain. Lalu yang kelima, memberikan bantuan langsung kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Jujur dapat diartikan tidak berbohong atau mengatakan seperti apa adanya, serta menyatakan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Ada 3 faktor penghambat untuk berlaku jujur. Yang pertama, orang takut kehilangan pekerjaan, padahal dia tahu siapa pelaku dari orang yang menyebabkan kerugian dari suatu organisasi atau suatu perusahaan. Lalu yang kedua, orang takut ancaman, sehingga dia lebih berani untuk memilih diam daripada takut kehilangan nyawa. Lalu yang ketiga, orang takut disingkirkan dari pergaulan. Mari kita baca teks kitab suci Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1-11 berbicara tentang kisah Ananias dan Safira. Ananias dan Safira adalah pasangan suami istri. Mereka hidup pada masa jemaat perdana. Mereka memiliki sebidang tanah dan mereka menjual tanah mereka. Tetapi hasil penjualan tanah mereka, sebagian mereka tahan. Nah, akibat ketidakjujuran yang mereka lakukan membawa akibat yang sangat fatal. Apa itu? Akibatnya mereka mendapatkan kematian. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh Ananias dan Safira berarti mereka mendustai diri sendiri. Juga mereka mendustai Allah. Maka sikap tidak jujur yang mereka lakukan jelas merusak hubungan dengan orang lain, terlebih merusak hubungan dengan Allah. Usaha yang kita lakukan untuk menegakkan kejujuran adalah yang pertama, kita mengasah suara hati. Lalu yang kedua, kita berusaha selalu menepati janji. Tugas kerjakan halaman 71. Bagian B, pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6. Kerjakan di buku latihan.